Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Hikmah, dalam rangka menimba ilmu agama, mengkaji ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang waspada, ya. Kewaspadaan, jangan sampai anak dan istri menjadi penghalang kita dari kewajiban dakwah, ya. Tema ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sesungguhnya ya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, kata Allah, maka waspadalah kalian terhadap mereka, waspadalah kalian terhadap anak-anak dan istri. Wa in ta'fu, ya, wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in ta'fu, dan apabila kalian memberi maaf, wa tasfahu, dan kalian berlapang dada, wa taghfiru, dan kalian mengampuni, fa innallaha Ghafurur Rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kajian ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taghabun ayat berapa? 14. Ini yang menjadi objek utama atau tema utama kajian kita pada malam hari ini. Ya. Namun tentunya supaya kajian kita ini terstruktur dengan baik, ya, artinya berurutan dengan baik, ya, supaya nanti kita alhamdulillah setelah kajian ini ada sesuatu yang bisa kita ingat, ya. Saya ingin bapak-bapak mengingat ayat-ayat yang ingin saya sampaikan, minimal surat dan juga ayatnya. Jadi ada beberapa ayat yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 14. Yang pertama, surat Ali Imran ayat berapa? 14. Yang kedua, surat Al-Kahfi ayat 46. Surat Al-Kahfi ayat berapa? 46. Yang pertama, surat Ali Imran ayat berapa? 14. Kedua, surat Al-Kahfi ayat berapa? 46. Yang ketiga, surat At-Taghabun ayat 15. Yang keempat, surat At-Taghabun ayat 14. Nah, jadi kajian kita akan berurutan sesuai dengan poin-poin ayat dan surat yang saya sampaikan tadi. Pertama, Al-Imran ayat berapa? 14. Kemudian Al-Kahfi ayat berapa? 46. At-Taghabun ayat 15 dan At-Taghabun ayat 14. Baik.
Baik, sekarang kita mulai dulu dari surat Al-Imran ayat 14. Surat Al-Imran ayat berapa? 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Imran ayat 14 kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Ya, surat Al-Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina linnas." Zuyyina artinya dijadikan indah. Linnas bagi manusia. Ya, dijadikan indah bagi manusia. Hubbu itu adalah kecintaan. Hubbus syahawat, kecintaan kepada berbagai macam syahwat. Syahwat itu adalah kesenangan-kesenangan, kesukaan-kesukaan. Ya, kita sebagai manusia kan, ya, punya berbagai macam kesukaan dan kesenangan-kesenangan. Kesenangan-kesenangan itu bermacam-macam. Yang paling inti apa kata Allah Subhanahu wa taala, minan nisa. Nah, yang nomor 1. Ya, yang nomor 1 adalah an-nisa adalah apa? Wanita. Nah, jadi dijadikan indah, ya, bagi manusia itu. Dijadikan itu berarti ada yang menjadikan. Ya, menjadikannya siapa? Ya Allah. Allah menjadikan syahwat itu indah dalam diri kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita itu, ya, selain body atau selain bentuk tubuh, dalam diri kita itu ada hal-hal, ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, ya, bukan hanya saja raganya saja, badannya saja, tetapi dalam diri kita ada yang namanya syahwat, kecintaan, kesukaan, kesenangan. Ya, kesenangan atau kesukaan terhadap apa? Yang nomor pertama adalah apa? An-nisa, kesukaan terhadap wanita. Ya, karena itu karena kita suka terhadap wanita, ya, maka ya kita sebagai laki-laki normal kan menginginkan pernikahan, kan seperti itu. Di mana setelah pernikahan, ya, wanita tersebut menjadi apa? Istri kita. Baik. Hubbus syahwati minan nisa, kata Allah, mencintai syahwat, mencintai kesenangan. Kesenangan itu dalam dunia ini banyak. Apa saja? Yang paling pertama adalah an-nisa. Yang paling pertama adalah wanita. Ya, kemudian wal banin, dan apa? Keturunan, yaitu anak-anak. Kemudian apa? Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah. Minadh dhahabi wal fiddah, berupa apa? Emas dan perak. Ya, kalau zaman sekarang bukan emas perak lagi, banyak emas iya, perak iya, ya, apalagi rupiah iya, dolar iya. Ya, sekarang orang banyak nyimpen juga, bukan hanya emas perak, ada rupiah, ada dolar, ada sekarang lagi namanya bitcoin, macam-macam. Ya, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang mewah. Maksudnya kendaraan mewah. Ya, kalau sekarang kendaraan bukan hanya kuda, betul nggak? Ada kuda, ada kijang, ada panter. Ada kuda, ada kijang, ada juga apa? Panther. Banyak banget. Ada lagi zebra juga ada, ya. Ferrari. Ya, Ferrari. Ini yang zaman dulu kita saya. Baik. Zaman sekarang banyak itu kendaraan. Kalau dulu kan terbatas, kuda-kuda pilihan, onta-onta pilihan, keledai dan sebagainya. Sekarang kudanya lebih banyak lagi, kendaraan makin banyak. Ya, wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Ya, properti. Kalau zaman dulu properti hanyalah al an'am wal harth, berupa hewan ternak dan sawah ladang. Ya, itu kecintaan manusia. Makanya manusia itu, ya, berusaha untuk memiliki banyak harta. Nanti hartanya ini sebagian disimpan, sebagian dibelikan barang-barang atau benda-benda sebagai simpanan kekayaannya. Ya, memang itu adalah kecintaan manusia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu
husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Itu semua kesenangan hidup di dunia. Lalu kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang baik. Oke, dari ayat ini apa poin yang ingin kita ambil? Poin yang kita ingin ambil adalah satu, bahwasanya pada dasarnya tiap-tiap manusia itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki syahwat. Ya, memiliki apa? Syahwat. Syahwat terhadap apa? Satu, wanita. Ya, wanita. Jadi Allah jadikan kepada kita tiap-tiap manusia memiliki syahwat. Kalau laki-laki, syahwatnya yang paling utama terhadap wanita. Ya, makanya mohon maaf ya, kalau ada laki-laki syahwatnya kepada laki-laki lagi, itu bukan dari Allah. Ya, itu bukan dari siapa? Allah. Kan kadang-kadang orang menyalahkan Allah. Saya kayak gini dari Allah. Enggak, karena Allah mengatakan bisa kok. Ya, orang bisa belok itu gimana? Ya, faktornya banyak. Ya, faktornya apa? Banyak, bisa salah asuh, bisa macam-macam. Tapi dari Allah itu sendiri, Allah mengatakan An-Nisa, kalau laki-laki sukanya wanita, kan seperti itu. Ya, minan nisa. Jadi Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan punya syahwat, punya keinginan, ya, punya kecintaan terhadap kesenangan dunia. Nah, kesenangan itu apa? Wanita, anak, harta. Harta itu macam-macam. Harta itu bisa emas, perak, bisa kendaraan, bisa properti. Ya, berupa zaman dulu adalah sawah, ladang dan lain sebagainya. Jadi cinta atau suka kepada wanita. Ya, sekarang kita kalau sudah berkeluarga berarti wanita itu adalah istri kita, betul nggak? Ya, kalau wanita yang sah menjadi pasangan kita kan wanita itu adalah istri kita ya. Walaupun kira-kira bapak-bapak ini cukup dengan istri-istri yang ada di rumah atau tidak? Ya, wallahu a'lam. Ya, masing-masing jawab dalam hatinya sendiri-sendiri. Tapi ya, tiap-tiap laki-laki mencintai wanita, menyukai wanita. Kemudian juga mencintai anak-anak. Jadi cinta terhadap wanita dan terhadap anak-anak adalah merupakan fitrahnya manusia. Allah sudah menjadikan kita seperti itu. Ya. Artinya ketika itu memang dari Allah, ya berarti pada dasarnya hal itu bukanlah hal yang tercela. Cinta kepada wanita, cinta kepada anak-anak, karena itu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita. Ya. Allah sudah bikin kita atau memprogram kita suka kepada wanita dan suka kepada anak-anak dan ya syahwat-syahwat lainnya. Ketika Allah menjadikan itu pada diri kita, maka pada dasarnya syahwat berupa cinta kepada wanita dan juga kepada anak-anak, ya, menginginkan kita, setiap orang ingin punya keturunan dan lain sebagainya, itu pada dasarnya bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Ya, selama syahwat itu bukanlah hal yang diharapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi perlu kita jelaskan di sini ya, bahwa syahwat itu bisa kita bagi menjadi dua. Pertama syahwat yang haram, yang kedua syahwat yang halal. Syahwat haram itu berupa kesenangan-kesenangan yang diharapkan oleh Allah. Ya, misalnya kalau makanan ya, misalnya mohon maaf daging babi misalnya. Kalau minuman diantaranya khamr misalnya. Ya, kalau hubungan misalnya laki perempuan, ya yang haram misalnya perzinaan misalnya dan sebagainya. Jadi syahwat itu ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu banyak, yang haram itu terbatas. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan kita memiliki syahwat. Bolehkah syahwat itu? Ya boleh. Syahwat itu keinginan kok, biasa, setiap manusia punya keinginan. Yang penting keinginannya bukan di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahkan syahwat kita ya ke ke area yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun syahwat yang halal itu banyak dan boleh kita nikmati dalam kehidupan ini,
tetap kita perlu waspada. Kenapa? Karena yang halal pun bisa mengantarkan atau menjerumuskan kita kepada yang apa? Haram. Betul nggak? Mencintai wanita boleh-boleh aja, halal. Ya, kita suka kepada istri kita, cinta kepada istri kita ya boleh. Tapi yang halal pun berpotensi menjatuhkan kita kepada yang apa? Haram. Kita cinta kepada anak, boleh atau tidak? Boleh. Cinta kepada anak, ingin punya anak banyak, boleh. Makanya para nabi-nabi kan banyak yang berdoa agar dikaruniai anak, ada kebetulan istri dan anak-anak yang menjadi apa? Penghibur mata mereka. Kan ada doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ada juga para nabi yang lama menanti kehadiran ya seorang apa? Seorang keturunan. Ya, dikaruniakan keturunan, lama menanti sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia itu adalah beribadah kepada Allah. Contohnya Nabi Zakaria, contohnya juga Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Ya, Nabi Zakaria sampai berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang soleh. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Artinya para nabi-nabi pun mencintai apa yang dicintai oleh manusia pada umumnya. Jadi syahwat itu ada syahwat yang haram, ada syahwat yang apa? Halal. Syahwat yang halal itu boleh-boleh aja. Kita suka wanita, kita menikah, kita suka anak-anak, artinya kita ingin punya banyak keturunan, kemudian juga kita menyukai harta benda dan lain sebagainya, boleh-boleh aja. Ada yang haram, ada yang halal. Yang haram kita tinggalkan, yang halal boleh kita nikmati. Tapi ingat, yang halal pun bisa menjerumuskan kita kepada yang apa? Haram. Itu poin yang kita ingin ambil dari surat Ali Imran ayat 14. Dan pada akhir ayat ya surat Ali Imran ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa itu semua hanya kesenangan dunia, di mana kesenangan dunia itu tidak akan abadi. Dan Allah mengingatkan bahwa tempat kembali yang terbaik itu ada di sisi siapa? Allah. Itu yang harusnya menjadi tujuan kita, tempat kembali, kampung halaman yang terbaik, yang abadi menjadi tempat tinggal kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu harusnya menjadi fokus utama kita dalam kehidupan kita. Dan hal itu akan diulang-ulang dalam banyak ayat, termasuk nanti dalam ayat yang akan kita baca. Baik, itu surat Al-Imran ayat 14. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi anak istri itu kalau Al-Imran surat Al-Imran Allah mengatakan anak istri itu bagian dari syahwat. Syahwat itu apa? Ya, kesukaan dan kesenangan manusia. Boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh. Selama itu halal boleh, tapi ingat yang halal bisa menjerumuskan kepada yang apa? Haram. Dan ingat bahwasanya sebaik-baik ya tempat kembali atau kampung halaman kita adalah ya kampung akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya surat Ali Imran surat Al-Kahfi ayat berapa? 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak itu adalah zina. Zina di sini artinya perhiasan. Perhiasan kehidupan dunia. Ya, perhiasan itu dalam kata lain aksesoris. Ya, jadi anak dan istri itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu dalam bahasa lain artinya aksesoris. Aksesoris itu menunjukkan bahwa hal itu bukanlah yang inti dalam kehidupan. Betul nggak? Aksesoris itu inti atau bukan inti? Bukan. Ya, kalau kita punya mobil, ya kadang-kadang orang punya mobil, ya yang diperhatikan cuma aksesorisnya aja. Ya, aksesorisnya aja.
Kalau kita punya mobil, terus aksesorisnya kita perhatiin, tapi olinya nggak pernah kita perhatiin, misalnya mesinnya nggak pernah kita perhatiin, ya, itu pantas atau tidak seperti itu misalnya? Kalau kita punya mobil nih, oli mesinnya nggak pernah kita perhatiin, ya, mesinnya rusak nggak pernah kita perbaiki, ya, giliran lampunya, ya, malah kita apa? Perhatiin, wah lampunya kurang terang, kita pakai lampu yang terang, atau misalnya apa? Stiker, kita kasih stiker, ya, nah, itu kan aksesoris, ya, aksesoris. Orang yang pintar tidak akan disibukkan oleh aksesoris, lalu melalaikan apa yang menjadi apa? Inti dari sesuatu. Kalau kita punya rumah, jangan hanya sibuk dengan dekorasi aja, yang intinya nggak diperhatiin. Punya rumah, dekorasinya, wallpapernya, masya Allah, kemudian apa? Karpetnya, kemudian sofanya, ya, tapi gentengnya bocor. Nah, itu. Gentengnya apa? Bocor. Padahal itu kan yang inti, betul nggak? Jadi kalau kita baca Quran ini kita dalami, kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Apa namanya? Harta dan anak-anak itu adalah aksesoris kehidupan dunia, bukan hal yang inti. Makanya kalau orang sibuk sama yang aksesoris itu, terus yang inti dia lupa, itu namanya orang lalai. Bahasa Al-Qur'annya ghafilin atau ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai. Orang lalai itu apa? Hal yang penting malah nggak diperhatiin, yang nggak penting-penting malah dia apa? Perhatiin. Itu lalai namanya. Nah, maka dari itu ini ada apa? Satu pelajaran dari ayat ini bahwa ya boleh kita menikmati harta, boleh, punya ingin banyak anak, boleh, tapi ingat itu hanya zinatul hayati dunia. Dia hanya aksesoris kehidupan dunia. Dia bukan inti. Yang inti itu apa? Amal soleh. Karena itu pada lanjutan ayat Allah mengatakan wal baqiyatus sholihat, ya, wal baqiyatus sholihat, ya, akan tetapi amal kebajikan yang terus menerus dilakukan. Al baqiyatus sholihat, baqi itu artinya kekal. Maksudnya kekal itu apa? Amal soleh itu kekal. Kekal kenapa? Karena pahalanya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasannya akan apa? Kekal. Makanya disebut baqiyat. Al-baqi itu yang kekal. Al-baqiyatus sholihat, soleh artinya baik. Artinya amal soleh. Amal soleh itu kekal. Kekal apa? Balasannya. Ya, karena balasan paling inti nanti di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga nggak akan ada kadaluarsanya. Ya, sementara kenikmatan dunia semuanya ada kadaluarsanya. Istri cantik ada kadaluarsanya. Hah? Walaupun dioperasi segimanapun ya, namanya kalau udah waktunya keriput ya keriput aja, benar kan? Ya, belum lagi kesehatannya. Betul? Belum lagi kesehatannya. Jangan ada kadaluarsanya. Makanan ada kadaluarsanya. Mobil ada kadaluarsanya juga. Sekarang mobil mewah, tunggu aja berapa tahun lagi, 6 tahun lagi, harganya turun, ya. Lagi sekarang diesel naik, ya kan? Jadi semuanya ada kadaluarsanya kalau dunia. Kalau akhirat enggak ada, makanya Allah sebut amal soleh itu dengan al-baqiyat as-sholihat, yaitu kekal, amalan yang kekal, yang soleh. Artinya adalah amal soleh itu balasannya pasti kekal. Kata Allah khairun, itu jauh apa? Lebih baik. Ya, Allah sebutkan khair itu artinya di situ terdapat pelajaran bahwa jangan sampai kita dilalaikan oleh yang sekedar aksesoris aja. Ya. Tapi terhadap apa yang lebih baik malah kita tidak memberikan curahan perhatian yang cukup. Ya. Apa yang menjadi inti dari kehidupan ini malah kita tidak pedulikan, padahal ibadah itu adalah inti dari apa? Kehidupan. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ya, khairun inda rabbika thawaban, lebih baik di sisi Tuhan thawaban sebagai balasan.
balasan yang lebih baik bagimu nanti di akhirat. Wa khairun amala, dan harapan yang terbaik. Jadi harapan terbaik itu bukan harta dan keturunan, tapi harapan terbaik itu adalah apa? Amal soleh. Rata-rata orang kan punya harta, punya keturunan, kan rata-rata ingin masa depannya tenang, nyaman, betul nggak? Ya, orang itu kan sukses kalau masa tuanya tinggal santai-santai aja, ya, harta banyak, anak juga pada sukses-sukses, pada kaya-kaya, ya, sekolahnya lancar, kuliahnya lancar, dapat pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Itu kan setiap orang kan cita-citanya seperti itu, betul nggak? Padahal apakah itu harapan yang betul-betul menenangkan hati? Belum tentu. Oke, kita punya anak, masya Allah, kuliahnya lancar, kita biaya terus S1, S2, S3 dan lain sebagainya, sampai dia profesor. Belum tentu nanti ingat sama orang tuanya, benar nggak? Boro-boro doain orang tuanya, bisa jadi dia nggak sholat. Bukan berarti kita nggak perlu menyekolahkan anak, enggak, itu tetap kita jalanin. Tapi yang terpenting itu adalah amal soleh kita sendiri. Itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau di akhirat ketika di padang mahsyar kan masing-masing hubungannya terputus, betul nggak? Masing-masing nggak ada yang mikirin orang lain kalau di padang mahsyar, kecuali nanti kalau udah masing-masing semuanya masuk ke surga berkumpulan. Kalau di padang mahsyarnya enggak, masing-masing ya udah mikirin dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya kan kata Allah, yauma yafirrul mar'u. Hari kiamat itu hari di mana tiap orang itu yafirru. Yafirru itu artinya apa? Artinya yafirru. Yafirru itu bukan sekedar menjauh, tapi lari. Ya, lari dia. Ya, kalau anak di dalam kehidupan dunia ini kan anak kita peluk ya, kita ingin dekat sama anak. Di akhirat enggak. Yafirrul mar'u min akhihi. Orang itu lari, lihat saudaranya malah lari. Min akhihi. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ummi wa abi, dari bapaknya dan ibunya, wa sahibatihi, dan juga istrinya, wa bani, dan juga anak-anaknya. Bikulli imri'in minhum, tiap-tiap orang ketika itu sya'nun yughni, urusannya menyibukkan dirinya sendiri. Ya, dia masing-masing. Kenapa dia lihat kakaknya atau lihat adiknya dia berlari? Ya karena dia takut nanti kakak adiknya itu menuntut dirinya. Anak-anaknya juga menuntut dirinya. Ya, demikian pula istrinya. Ya, ibunya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Yauma yafirru mar'u min akhihi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum, ya, yauma idzin sya'nun yughni. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajjar. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat Al-Kahfi tadi apa? Ayat 46, kata Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal soleh itu adalah sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Lebih baik di sisi apa? Satu balasan, dua harapan. Ya, harapan. Jadi ingin sesuatu yang betul-betul bisa diandalkan nanti di masa tua kita, khususnya adalah setelah kita wafat. Sesuatu yang bisa kita andalkan itu adalah amal soleh kita. Ya, anak belum tentu. Jangankan kita yang biasa-biasa aja, nabi aja, para nabi, orang-orang yang dekat sama Allah. Para nabi, ada nggak nabi-nabi anaknya para bandel? Ada nggak? Ada Nabi Nuh, itu bandel banget anaknya itu. Disuruh naik perahu, nak sini nak, ini bandel gede banget nak, ya kan? Nggak mungkin kamu selamat. Wah, anaknya bebel, ya kan? Keras kepala, wah, saya akan naik gunung, ya kan? Saya akan naik gunung. Itu anak Nabi. Kira-kira Nabi ini apa dia gagal mendidik? Enggak. Ya, mendidik itu hanya upaya dan usaha kita. Sementara hidayah itu hak prerogatif siapa?
Allah Maha tahu tentang hambanya. Makanya kesolehan itu tidak bernasab. Nah ini kesolehan itu tidak bernasab. Bernasab dalam arti tidak mesti bapaknya soleh, anaknya soleh, atau kebalikannya, bapaknya badung, anaknya juga badung, nggak mesti. Kehidupan nggak seperti itu. Makanya Al-Quran itu lebih realistis menggambarkan kehidupan daripada ceramah sebagian ustaz. Al-Quran lebih realistis. Ya, kalau sebagian ustaz itu kan kadang-kadang menggambarkan kepada kita bahwa kalau orang soleh itu pasti istrinya soleha, anaknya lucu-lucu, soleh-soleh, hidupnya nyaman, keluarganya harmonis, gitu digambarkannya. Ya, kalau ada orang misalnya rezekinya seret misalnya terus dia bilang ente kurang ibadah. Enggak ada kaitannya. Ente kurang ibadah gimana? Enggak. Belum tentu kenikmatan dunia itu nggak ada kaitannya sama ibadah, enggak. Ya. Karena itu kebanyakan orang pada akhirnya bakalan dijelaskan salah oleh para ustadznya. Kebanyakan orang ibadahnya untuk dunia. Kalau nggak dapat dunia, resah dia, merasa salah ibadahnya. Loh, saya kan ini sholat 5 waktu jamaah terus nih. Sholat tahajud, masya Allah nggak pernah berhenti, ya kan? Sholat sunnah lainnya, kemudian puasa sunnah juga. Tapi kok kenapa masalah ibadah? Tapi kok kenapa masalah dalam hidup tidak henti-henti? Yang menerpa hidup saya. Saya udah sholat baik-baik, kenapa kok saya sudah ibadah baik-baik, kenapa kok istri saya kok nggak nurut ya, anak saya kok bandel-bandel. Lah memang seperti itu hidup itu seperti itu, emang lancar-lancar aja hidup. Apa? Takutnya saya terlupa. Maaf nih kalau boleh saya dikit bertanya. Ya, siap. Kan juga kalau nggak salah kan ada juga ayat mengatakan apabila aku bertakwa pada Allah dan bertakwa maka aku cukupi kebutuhannya. Ya. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan itu? Ya. Kaitannya dengan bertakwa, dia benar-benar bertakwa, Allah kan cukup kebutuhannya. Itu gimana? Oke. Mohon maaf nih, Ya, kalau lupa kan udah tua lupa. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka aku akan cukupi kebutuhannya. Cukup itu kan bisa berarti dua. Cukup secara materi, cukup secara hati. Lebih baik mana? Cukup secara hati atau cukup secara materi? Iya, kalau misalkan dua-duanya. Iya, betul. Dua-duanya kita cari, dua-duanya kita raih, nggak masalah. Dunia itu kita raih juga. Jadi perlu saya garis bawahi, Islam itu nggak memusuhi dunia, enggak. Yang dimusuhi oleh Islam itu adalah meraih dunia dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Paham ya? Islam nggak mau memusuhi dunia, enggak musuh dunia. Rasul juga kalau kita dalam Rasul itu nggak miskin kok, maaf ya, kok. Rasul itu kaya, hanya Rasul memilih hidup yang zuhud. Nah, zuhud itu wajib, nggak wajib. Nggak mau zuhud juga nggak apa-apa. Mobilnya ketinggian yang mewah, sendalnya yang mahal, tasnya yang 300 juta, boleh nggak? Boleh. Tapi ada resikonya, betul nggak? Resikonya nanti di akhirat hisabnya lebih lama, itu aja. Betul nggak? Oke, barang siapa bertakwa akan dicukupi, iya dicukupi, tapi belum tentu cukup materi, tapi cukup hati, yang namanya qanaah, dan itu jauh lebih baik kata Nabi SAW. Ya, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Ini tiga ini nih, kata Nabi SAW. Ya, kata Nabi, beruntunglah orang yang beragama Islam, artinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa hidayah sehingga dia menjalani agama Islam. Satu, itu nikmat luar biasa. Qad aflaha man aslam. Yang kedua, wa ruziqa kafafan. Diberi harta yang cukup. Cukup diri dalam arti apa? Tidak kurang,
tidak juga terlalu berlebih. Itu luar biasa. Bukan berarti kita nggak boleh kaya banget, enggak. Silakan aja. Tapi kata Nabi, justru hidup itu yang enak, yang cukup, bukan yang berlebih. Karena ya harta berlebih itu ya pasti ada konsekuensinya, betul nggak? Orang yang kaya itu ya belum tentu tidurnya bisa senyaman tidur kita, betul nggak? Tidur kita bisa ngorok, walaupun mungkin rumah kita cuma ngontrak 3x4. Kasurnya pun cuma tikar. Orang yang kaya itu masya Allah, kamarnya masya Allah, ya karpetnya itu udah empuk, belum lagi kasurnya, AC-nya masya Allah, ya 3 PK dari sejuk dan lain sebagainya. Belum tentu dia bisa tidur, betul nggak? Dia bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur, ya dia bisa beli kasur tapi nggak bisa beli apa? Tidur. Kenapa? Ya karena kan orang berbisnis dan sebagainya ada konsekuensinya, dibikin gaji karyawan, betul nggak? Dia resah, waduh sekarang Iran Israel lagi apa? Perang, wah gimana stok barang naik ini? Artinya apa? Kata Nabi, harta yang enak itu yang cukup aja, nggak kurang. Karena kalau kurang, khawatirnya kita jadi hina, ngemis-ngemis, betul nggak? Nggak terlalu berlebihan. Bukan halangan ya. Kalau mau ingin kaya banget itu nggak apa-apa. Cuma kata Nabi standar keberuntungan itu adalah kalau hartanya cukup, tidak kurang, tidak juga terlalu apa berlebih. Karena seringkali orang berlebih itu ya sibuk dengan hartanya yang berlebih. Ya. Lalu yang ketiga, ini kaitannya dengan pertanyaan tadi. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Qanna'ah itu dikasih qanaah. Hatinya dijadikan merasa cukup oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, sehingga nggak ngejar terus, ya nggak ngejar terus dunia karena hatinya sudah merasa apa? Cukup. Allah mencukupi hambanya, Allah mencukupi orang yang bertakwa. Ya, kalau kita pahami dengan benar, yang paling inti adalah mencukupi dalam arti membuat hatinya apa? Qanaah. Ya, bukan berarti orang kaya atau orang takwa pasti kaya-kaya, enggak. Betul enggak? Enggak mesti orang takwa itu kaya-kaya, enggak. Karena dunia itu sebenarnya ya boleh dikatakan netral dalam arti bukanlah tanda kemuliaan seorang hamba di hadapan siapa? Allah. Bukan pula tanda kehinaan seorang hamba di hadapan siapa? Allah. Tapi dunia itu sifatnya ujian. Nah, itu poin ketiga itu. Ya, sifatnya ujian. Nanti kita bahas ya. Sifatnya apa? Ujian. Ujian itu kayak gimana sih? Nanti kita bahas. Nah, intinya adalah tadi kita berangkat dari penjelasan bahwa Al-Quran itu menjelaskan hidup yang lebih realistis daripada kadang-kadang penjelasan para ustadz. Para ustadz itu ya sebagiannya kadang-kadang menggambarkan bahwa hidup yang ideal itu, masya Allah, kalau kita soleh maka kita akan dapat apa? Istri yang soleha juga, ya keturunan yang soleh-soleh juga, menggambarkannya seperti itu. Kalau dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, jangan kemudian kita menyalahkan ibadah kita. Wah ini jangan-jangan ibadah kita ini nggak benar. Benar nggak ya jalan kita ini? Kita selama ini tahajud, sholat apa? Jangan-jangan ini salah? Ya enggak. Karena tidak semua nabi pun dibikin enak oleh Allah hidup dalam kehidupan dunianya. Betul enggak? Apa semua nabi hidupnya enak di dunia? Enggak. Ya, yang enak mungkin Nabi Sulaiman yang jadi raja, betul enggak? Nabi Daud, Nabi Sulaiman jadi raja. Setiap nabi jadi raja enggak? Enggak. Nabi Muhammad punya masalah enggak dalam kehidupannya? Banyak masalah. Masalah keluarga. Ada enggak masalah keluarga dari Muhammad? Ada. Banyak masalah keluarga ada. Ya, masalah berikut sama istrinya. Nabi pernah memboikot istrinya 1 bulan. Boikot semua istri diboikot sama Nabi. Itu Nabi loh. Jadi kalau kita manusia biasa ada ribut sama istri, biasa. Jangan pernah ribut sama istri kemudian kita kaitkan sama sholat. Ini jangan-jangan sholat saya salah ya, atau sholat saya apa jalan yang saya temui ini salah, wah itu. Ya, kok saya ini udah ibadah sama Allah kok enggak juga dikasih sama Allah ketenangan hidup. Ya, ketenangan itu bisa kita ciptakan sendiri kok. Bisa kita ciptakan sendiri.
Dengan cara apa? Bersyukur, bersabar, beristighfar. Bersyukur, bersabar, beristighfar. Karena itu tanda orang yang justru dikasih oleh Allah karunia adalah orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu bersabar, orang yang selalu apa? Beristighfar. Betul nggak? Orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu bersabar, orang yang selalu beristighfar. Orang yang pernah syukur nggak akan bahagia. Apa-apanya kurang. Betul nggak? Lihat itu misalnya kita makan apa? Singkong. Orang bersyukur, masya Allah, alhamdulillah. Kalau nggak bersyukur cari yang nggak ada. Iya, kok nggak ada martabak sih? Singkongnya harusnya dikasih bumbu terus dicari. Ya, nggak bersyukur. Kadang-kadang kita lupa bersyukur, betul nggak? Karena Rasulullah itu kalau urusan dunia kan nggak ribet. Rasulullah urusan dunia nggak ribet. Mungkin saya pernah jelasin di sini ya. Nabi tanya ke istrinya, ada makanan nggak? Ya, nggak ada. Ya udah, saya berpuasa. Ya kan? Ya. Ada suatu ketika juga ada. Suatu ketika bertanya lagi, ada makanan nggak? Oh, ada roti. Roti itu kan makanan pokoknya, itu nggak? Harus ada apanya? Lauknya. Terus lauknya ada nggak? Kata istrinya, ini ada cuka. Ya, oke, kata Nabi, nggak apa-apa. Nikmal udumul khallu, nikmal udumul khallu, nikmal udumul khallu, kata Nabi, nggak apa-apa. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Coba bayangin, roti sama cuka enaknya. Enaknya. Nah, kita roti, udah ada coklatnya, udah ada kejunya, wah sih aja dulu. Ya, ada kopinya nggak ada. Ini roti ini kurang dikit nih. Ini oke lah, udah ada apa namanya coklat, ada kejunya, kurang pisang, coklatnya. Bisa apa? Coklat terus aja. Makanya hidup enak itu apa? Bersyukur, bersabar, beristighfar. Untuk dapat ini kan hidayah dari Allah. Betul nggak? Hidayah dari Allah. Jadi hidup enak itu bukan nggak ada masalah, enggak. Ada masalah, tapi kita bisa menghadapinya dengan syukur, dengan sabar dan istighfar. Syukur, sabar dan istighfar. Dengan tiga itu. Ya, dengan bersyukur, bersabar dan beristighfar. Makanya karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba adalah misalnya sabar. Sabar itu karunia dari Allah yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'allahu aqwan, a'zama minas sabr." Tidak ada karunia yang Allah berikan kepada hamba yang lebih besar daripada apa? Kesabaran. Ya, karena sabar itu adalah kunci kesuksesan dalam banyak hal, baik urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Nah, kembali kepada ayat tadi, surat Al-Kahfi ayat 46. Allah mengatakan, ya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Dan amal sholih itu adalah lebih baik di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, dari sisi apa? Pembalasan itu akan lebih baik, dan harapan. Dia adalah harapan yang lebih baik. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Kalau anak-anak belum tentu, harta juga belum tentu. Ya, untuk kehidupan dunia bisa iya, tapi untuk akhirat ya tidak, belum tentu. Belum tentu kita punya anak kemudian nanti ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita ya masih ingat dengan kita. Belum tentu. Kalau anaknya soleh, alhamdulillah, bisa jadi harta yang ditinggalkan bapaknya dia sedekahkan atas nama apa? Bapaknya, bisa jadi. Tapi bisa jadi apa yang terjadi? Anak-anak malah ribut soal warisan, mulai pada berantem, putus silaturahmi dan lain sebagainya. Oke. Jadi harta itu aksesoris. Anak itu aksesoris, istri juga aksesoris. Boleh kita memilikinya, boleh, tapi dia aksesoris ya, bukan sesuatu yang inti dalam kehidupan. Inti dalam kehidupan itu amal soleh. Oke. Poin ketiga, surat At-Taghabun ayat 15. Ya, surat At-Taghabun ayat 15. Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ini kata fitnah. Tadi ada poin-poin tuh, kalau ayat sebelumnya kan zina, artinya perhiasan, betul nggak? Aksesoris. Sekarang fitnah. Apa artinya fitnah?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu apa artinya, Pak? Ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan. Ya. Dan ini mohon maaf ya, saya ingin garis bawahi ya. Kata fitnah dalam bahasa Quran, fitnah dalam bahasa apa? Al-Quran itu bukan berarti menuduh. Orang suka salah nih, salah penempatan Qurannya, salah penempatan ayat. Fitnah dalam dalam pengertian Al-Quran, kata fitnah itu banyak, diantaranya ujian. Ya, tapi tidak berarti fitnah itu artinya bukan menuduh. Kalau dalam bahasa kita ya menuduh, betul nggak? Dalam bahasa Indonesia, kamu jangan memfitnah saya, maksudnya menuduh saya. Penggunaan kata fitnah dalam bahasa Indonesia nggak masalah, masalahnya nanti pakai ayat, benar nggak? Pakai ayat, kamu jangan memfitnah saya maksudnya menuduh saya. Emangnya kenapa? Kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari apa? Membunuh. Baca dari dalam surat Al-Baqarah itu. Fitnah di situ bukan nanti menuduh, bukan. Ya, tetapi kekacauan yang diciptakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, khususnya adalah di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu kan nggak boleh perang, betul nggak? Orang kafir Quraisy itu di bulan haram malah perang. Ya, bahkan mereka itu mengganti-ganti bulan haram. Bulan haram kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama satu lagi Rajab. Ya, itu diganti-ganti bulan-bulan haram itu. Nah, itu kekacauan, itu fitnah. Ya, jadi bukan tuduhan. Oke, kembali ke ayat ini ataupun ayat berapa tadi? 15. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan auladukum, apa artinya auladukum? Anak-anak kalian adalah fitnah, adalah apa? Ujian. Yang namanya ujian itu bisa menjadi ajang prestasi, bisa juga menjadi ajang kegagalan, betul nggak? Jadi harta, anak-anak, istri, apapun yang kita miliki itu semua ujian, bukan prestasi, bukan. Prestasi menurut Allah ya. Kalau menurut Allah ya, kalau menurut manusia ya nggak apa-apa. Namanya kesuksesan itu kan dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, nggak masalah. Ya, sukses itu kan artinya mencapai apa yang dicita-citakan, betul nggak? Mencapai apa yang diinginkan itu sukses. Kalau cita-cita kita misalnya, wah saya ingin punya penghasilan suatu bulan misalnya 1 M, terus ternyata dapat, ya sukses dalam arti mencapai apa yang dia inginkan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi itu kesuksesan kecil. Kesuksesan besar bagi seorang beriman adalah masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu kesuksesan besar tuh, dapat ridho Allah, dimasukkan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah, barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, oh dia adalah pemenang, kata Allah. Nah, itu sukses terbesar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang apa? Menipu. Kesenangan yang menipu. Kesenangan menipu itu apa? Sebelum kita dapat itu kesenangan, kita pikir itu adalah sumber kesenangan. Pas kita mendapatkannya, ternyata nggak ada kesenangannya. Itulah kesenangan yang apa? Menipu. Kita ingin mobil nih, kita kira wah itu saya kalau dapat mobil ini, saya bakal senang. Oke, udah dapat. Sudah dapat, biasa aja. Kayaknya mobil yang itu lebih enak deh. Kita kejar lagi mobil yang itu. Besok saya beli yang itu. Pas sudah dapat, biasa sama aja. Kayaknya yang itu. Nah, terus itu namanya mata'ul ghurur. Kayaknya enak deh menikah sama cewek itu, perempuan itu. Kayaknya enak. Pasti jalanin, waduh ternyata biaya skincare-nya mahal. Kan? Bisa ya. Betul nggak? Nah, itulah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang kita kira itu kesenangan. Pas kita jalani, kesenangannya kagak ada.
ataupun ada kalaupun ada ya nggak banyak yang seperti yang kita bayangkan. Jadi kembali lagi, kita punya sukses yang kecil nggak apa-apa. Sukses yang kecil itu ketika pencapaian di dunia nggak masalah selama halal. Kita ingin punya penghasilan 1 M per bulan, boleh silakan, yang penting halal. Saya ingin sekolah sampai profesor, boleh silakan. Sekolah sampai profesor, boleh aja. Tapi apakah profesor itu bermanfaat untuk akhirat? Enggak kan orang ditanya, dipanggil sama malaikat, Pak Prof silakan masuk surga. Enggak. Boleh jadi tukang mulung, nggak ada SD aja nggak lulus, atau dia masuk surga. Pak Profesor nauzubillah, malah Pak masuk neraka. Justru gelar-gelar yang harus kita kejar kan muttaqin, muhsinin, mukminin, ashabul yamin, betul nggak? Ashabul maimanah, itu gelar-gelar yang kita kejar. Tapi mau jadi profesor boleh nggak? Ya boleh, tapi ingat itu kesuksesan kecil. Kesuksesan tinggi adalah masuk surga dan jangan dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai karena kesuksesan kecil ya yang dikorbankan kesuksesan apa? Besar ya. Nah, jadi kembali kepada ayat ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan juga keturunan kalian itu fitnah. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Jadi bukan prestasi, dia ujian. Kamu bisa berprestasi kalau dalam ujian ini lulus, betul nggak? Tapi kalau nggak lulus gimana? Waduh, bukan prestasi, malah petaka. Ya, makanya kalau kita di dunia ini ya ingin menggapai apa yang kita sukai, harta dan lain sebagainya, boleh-boleh aja. Tapi jangan jadikan itu sebagai kebanggaan, apalagi tolok ukur keistimewaan di hadapan Allah. Belum tentu, ya. Alhamdulillah berkat saya birrul walidain misalnya, rizki saya lancar, belum tentu. Sekarang Uwais Al-Qarni itu kan miskin nih. Tahu Uwais Al-Qarni? Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Iya, Uwais Al-Qarni itu yang bakti mana sama ibunya. Apa dia kaya? Udah nggak kaya, nggak dikenal sama orang, betul nggak? Ya. Jadi sekedar harta aja itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau kita bisa menggunakan harta itu dengan benar. Contohnya dalam surat Al-Balad. Contohnya surat Al-Balad Allah mengatakan falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faqru raqabah au it'amu fi yaumin di masqabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Falak tahamal aqobah apa artinya? Bisakah kalian melampaui jalan yang sukar dan sulit? Jalan yang sukar dan sulit itu apa? Amal soleh. Amal soleh itu sukar dan sulit. Sukar dan sulit nggak amal soleh itu? Sukar banget. Sekarang sholat subuh berapa rakaat sholat subuh itu? 2 rakaat. Ada sholat subuh 45 menit? Nggak ada. Sepak bola 45 kali 2. Kuat nontonnya. Kuat nontonnya. Oke, kuat nontonnya. Kadang nih sholat jamaah berat banget. Padahal jarak sama kita sama masjid itu deket banget. Ya, deket banget. 2 rakaat subuh itu berat banget. Padahal kata Allah, kata Rasulullah, bukan kata Ustaz, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Rasulullah sama Pak Prabowo kira-kira lebih benar siapa? Lebih benar Rasulullah. Rasulullah bilang 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu termasuk mobil-mobil yang ada di dunia, pabrik-pabrik yang ada di dunia, rumah-rumah mewah yang ada di dunia, apa aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi berapa orang yang melakukan 2 rakaat qobliyah subuh? Bandingkan jumlah orang di stasiun di pagi hari yang berangkat kerja. Barangkali nauzubillah di antara mereka ada yang ada sholat subuh. Masuk ke RL-nya, emang masuk ke RL nyaman? Masuk ke RL. Masuk masjid nggak ada berdesakan, ada masuk masjid masuk ke RL. Sustagen. Apalagi ada AC-nya. Emang di RL berdesak-desakan enak? Enggak semuanya, dulu berdiri.
berdiri pun dalam kondisi nggak nyaman. Mohon maaf juga mungkin aromanya tidak nyaman, betul nggak? Dan tidak singkat, biasanya orang dari Cibinong ke Tanah Abang, tapi itu dijalani oleh orang setiap hari, pulang dijalani setiap orang. Coba berita, dijalani sama setiap orang setiap hari. Kita juga di sini macet-macetan, betul nggak? Jadi ibadah itu kelihatan ringan, tapi pada pelaksanaannya itu berat. Ketika orang bisa melaksanakannya, itulah prestasi. Namanya aqobah. Aqobah itu jalan yang sukar dan sulit. Apa sih? Itu amal soleh. Nah, surat Al-Balad itu menegur orang kafir Quraisy yang berbangga-bangga dengan hartanya. Orang kafir Quraisy kan dia mengatakan, salah satu di antara orang Quraisy mengatakan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Oh, aku ini udah ngabisin uang dalam jumlah yang banyak. Hartaku ini udah dihabis-habisin untuk hal yang banyak. Udah aku beli ini, banyak nih. Hartaku udah, aku keluarkan dalam jumlah yang banyak. Ya, seolah-olah dengan firman Allah falak tahamal aqabah, bahwa itu negur, itu bukan prestasi, Pak. Bukan prestasi. Prestasi itu apa? Ketika kita bisa melampaui aqabah. Ya, falak tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa itu aqabah? Amal soleh. Apa itu? Satu, fakku raqabah. Apa namanya fakku raqabah? Membebaskan budak. Au it'amu fi yaumin fi masghaba, atau memberi makan di hari terjadinya apa? Kelaparan. Siapa yang kita kasih makan? Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan apa? Kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, ataupun orang miskin. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian yang melaksanakannya itu adalah orang yang beriman, yang selalu memotivasi orang untuk bersabar dan berkasih sayang. Lalu kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Ini prestasi. Mereka itulah ashabul maimanah, golongan kanan. Apa maksudnya golongan kanan? Ya, bukan kapitalis ya. Golongan kanan, golongan kiri. Enggak, golongan kanan maksudnya orang yang bakal masuk surga. Kenapa? Karena menerima catatan amalannya dengan tangan kanan. Oke, kembali pada ayat tadi, Allah mengatakan fitnah. Jadi segala capaian-capaian dunia ini semuanya fitnah. Bukan kesuksesan itu sendiri, enggak, tapi bisa menjadi ajang bagi kita untuk sukses. Jadi kesenangan dunia itu ibaratnya challenge. Challenge, apa challenge itu? Tantangan, betul nggak? Challenge ya. Kalau kita nggak suka challenge, ya udah nggak usah diambil kan gitu. Kalau mau ngambilnya, wah itu challenge tuh. Kamu bisa di situ, kamu sukses, bisa jadi enggak. Ya, tapi untuk sukses itu kan ada cara-caranya. Allah kan menjelaskan, betul nggak? Kalau punya harta ya silakan, tapi jangan lupa bayar zakat kan gitu. Jangan lupa jangan zolim ke anak, jangan zolim ke istri, jangan zolim ke karyawan, jangan zolim kalau punya zaman dulu hamba sahaya, jangan zolim ke hamba sahaya kan gitu, dan lain sebagainya. Dia bisa menjadi ajang kesuksesan kita. Jadi itu fokus di kata fitnah. Kalau menurut Allah itu pencapaian-pencapaian dua, dunia bukan kesuksesan, tapi dia adalah ajang untuk kesuksesan. Dia itu ujian. Kalau kita sukses, kalau kita lulus dan ujian itu ya kita sukses. Kalau enggak, ya itu resikonya. Ya, bahwa semua yang kita dapatkan di dunia ini bakal dimintai pertanggungjawabannya di hadapan siapa? Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tsumma latus'alunna ya Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang apa? Kenikmatan. Singkong nikmatnya. Ya, barangkali itu juga akan ditanya juga. Ya, loh iya. Abu Bakar itu pernah minum. Abu Bakar pernah apa? Minum. Saya minum dulu. Abu Bakar pernah minum. Airnya dingin. Nangis dia. Nangis. Zaman dulu dingin ya. Dinginnya minuman zaman dulu kan nggak sedingin zaman sekarang. Zaman sekarang bisa ditaruh di kulkas.
Di kulkas ditambahin lagi es, betul nggak? Udah dingin, ada rasa jeruknya, enak banget itu, ya kan? Itu pun kita nggak alhamdulillah, malah cari yang lain, malah cari kekurangan-kekurangannya. Abu Bakar pernah meminum air sejuk langsung nangis apa? Ingat ayat itu. Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari kelak, di hari akhirat kelak, kalian betul-betul akan ditanya tentang apa? Kenikmatan. Baik, kembali kepada ayat tadi. Jadi intinya adalah bahwa anak-anak, harta, istri dan pencapaian itu dia bukan kesuksesan itu sendiri, ya menurut agama, tapi dia adalah ujian. Ujian itu apa? Ajang kesuksesan. Bisa jadi kita sukses, bisa jadi kita gagal. Oke, ayat yang terakhir surat At-Taghabun ayat berapa? 14. Nah, ini intinya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setelah kita tahu ya. Jadi saya tadi saya kasih pengantar tadi ya, pengantar tentang anak istri, bahwa anak istri itu adalah kesenangan. Boleh nggak kita menikmati kesenangan itu? Ya boleh, tapi ingat ada sesuatu yang inti, betul nggak? Anak istri itu hanyalah zinatul hayati dunia, hanyalah aksesoris kehidupan apa? Dunia, betul nggak? Aksesoris saja, tapi aksesoris itu yang ditanya-tanya sama orang. Kamu udah nikah belum? Ya kan? Kalau udah nikah, anaknya udah berapa? Betul nggak? Dan lain sebagainya. Padahal nggak nikah pun sebenarnya nggak apa-apa. Apa wajib nikah itu? Tidak wajib. Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja. Ya, apalagi sudah nikah, udah punya istri satu, harus nggak nikah lagi? Enggak. Kalau satu udah cukup ya udah. Anak punya anak nggak masalah. Punya anak alhamdulillah, punya enggak juga nggak apa-apa. Sekarang istri-istri Rasulullah siapa yang punya anak? Istri-istri Rasulullah itu nyambung keturunannya sampai sekarang kan hanya dari jalur siapa? Ada jalur siapa? Fatimah aja, bukan anak laki-laki lagi. Ya. Nah, sekarang kebanyakan orang mengaku keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak masalah. Tapi kalau kita telusuri, itu pun kan hanya dari jalur apa? Wanita, perempuan, itu Fatimah. Padahal aturan nasab itu biasanya dari jalur apa? Anak laki-laki, ya kan? Dan Fatimah itu dari siapa ibunya? Ya. Sementara istri lain kan punya anak kan biasa-biasa. Oleh karena itu Allah mengatakan zinatul hayati dunia, dia cuma ada soal. Dalam ayat lain disebutkan zahratul hayati dunia. Apa zahrah? Bunga. Itu ibarat indah, tapi ibaratnya bunga. Bunga itu seindah-indahnya bunga, dia pasti akan apa? Ayo. Nah, itu dia adalah satu, dia syahwat boleh. Kedua, dia itu adalah aksesoris. Ketiga, dia itu fitnah. Ya, dia itu apa? Ujian. Maka itu kita berinteraksi dengan hal-hal ini harus dengan cara yang tepat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam surat At-Taghabun ayat 14 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kaget kita, anak-anak dan istri kok jadi apa? Musuh. Padahal selama ini mereka yang kita perjuangkan, ya. Selama ini yang mereka yang kita cintai, ya kan? Kita pagi berangkat kerja, pulang sore bahkan malam, bahkan kadang-kadang nginep nih kayak bapak-bapak ini. Ada apa? Etika. Kan yang diperjuangkan anak istri, betul nggak? Tapi kata Allah, wah, musuh bagi kalian. Musuh itu kata para ulama, ya, bisa menunjukkan banyak arti. Musuh bisa berarti memang benar-benar musuh. Ya, ada nggak suami istri yang saling bermusuhan? Ada, saling nggak mencintai, betul? Ya, betul-betul musuh. Ya, musuh bisa berarti, ya, kadang-kadang dia memerankan, ya, atau memainkan peran musuh kadang-kadang. Dan itu pada umumnya. Ya, mudah-mudahan istri kita bukan musuh beneran, tapi kadang-kadang dia memerankan atau memainkan peran apa? Musuh dalam arti menghalangi kita dari ketaatan kepada siapa? Allah. Jadi arti musuh itu bisa musuh beneran. Misalnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam kan jadi musuh.
Istrinya Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Betul nggak? Nabi Lut alaihissalam dia bukan malah loyal kepada suaminya, malah loyal kepada orang-orang yang hendak mempermalukan Nabi Lut alaihissalam. Jadi istri itu bisa jadi musuh dalam arti musuh beneran, musuh dalam arti adanya kebencian antara kita dengan dia, itu musuh. Tapi bisa jadi musuh dalam arti bukan kebencian, tetapi adanya sikap-sikap dari istri dan anak-anak kita yang menghalangi kita dari ketaatan kepada siapa? Allah. Karena itu Allah mengatakan di sini, fahdaruhum, fahdaruhum, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Waspadalah. Jadi cinta kepada istri dan anak itu boleh, itu fitrah. Cinta pada istri dan anak itu boleh. Tapi cinta ini harus dibingkai dengan kewaspadaan. Kewaspadaan itu hakikatnya apa? Iman dan takwa kita kepada Allah. Cinta sama istri sama anak boleh nggak? Boleh. Tapi fahdaruhum, kata Allah, waspada. Ya, cinta itu hanya nafas yang membuat kita bergerak, yang membuat kita beraktivitas. Tapi cinta bukanlah kompas yang mengarahkan hidup kita. Yang mengarahkan hidup kita bukan cinta, tapi takwa dan iman kita kepada siapa? Allah. Ya. Jadi dalam hidup itu harus ada cinta, ya memang sebagai penggerak, sebagai nafas, tapi harus juga ada iman dan takwa sebagai kompas. Kompas itu kan mengarahkan, betul nggak? Cinta kita ini cinta yang terarah. Suatu ketika istri dan anak-anak kita bisa memainkan peran sebagai musuh. Sebagai musuh dalam arti bisa jadi dia menghalang-halangi kita dari kebaikan. Entah satu, ya, mengajak kita kepada perkara yang dilarang oleh agama. Betul nggak? Ayat ini, ayat 14 ini kalau kita cari tafsirannya, ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya gimana? Asbabun nuzulnya dalam riwayat Tirmidzi disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dahulu ya di Mekah ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam, itu sahabat. Ada orang masuk Islam. Terus orang ini mau hijrah. Orang ini mau apa? Hijrah. Kan kaum muslimin diwajibkan hijrah ketika itu, betul nggak? Pas mau hijrah dia ditahan sama anak-anak sama istrinya. Akhirnya dia nggak jadi hijrah. Ya, hijrahnya telat. Hijrahnya apa? Telat. Ketika hijrahnya telat, pas dia sampai Madinah, dia lihat sahabat-sahabatnya yang mendahului dia, kondisinya udah lebih baik dari dia. Tentunya kan dia sahabat-sahabat lain kan mendahului dia, berarti ketaatannya lebih baik, betul nggak? Apalagi pengetahuan agamanya lebih baik. Akhirnya dia menyesal. Pas menyesal itu, dia tadinya mau meluapkan penyesalannya itu kepada istri-istri dan anak-anaknya. Lalu turunlah ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fahdaruhum, waspada kepada mereka. Ya cinta boleh, tapi cinta tetap harus kita bingkai dengan kewaspadaan, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istri dan anak itu bisa menjadi penghalang kita untuk melakukan ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, al-auladu majbanatun. Ya, majbanatun, makhdalatun, madallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu bisa menjadi sumber majbanah, sumber ketakutan kita. Ya. Misalnya zaman dulu orang mau jihad fisabilillah, misalnya. Ingat anak, bisa jadi nggak jadi berangkat. Anak itu makanya dari fitnah, betul nggak? Ujian. Anak itu bisa menjadi majbanah, bisa menjadi madallah, menjadi sumber kehinaan. Ya, anak kita ingin gaya hidupnya tinggi, sementara penghasilan kita terbatas. Tapi karena kita cinta sama anak, ya akhirnya kita berupaya untuk memenuhi keinginan anak. Sampai akhirnya kita nggak peduli lagi halal haram. Nah, kata Nabi, madallah bisa menjadi sumber kehinaan kita atau sumber ketergelinciran kita. Dan anak itu bisa menjadi mahdalah, ya, sumber kerendahan kita, ya, kerendahan diri kita, ya.
Kalau anak melakukan sesuatu yang buruk, misalnya nauzubillah narkoba atau apa, kan biasanya orang nanya, siapa orang tuanya? Yang ditanyakan siapa sih orang tuanya? Sekolah di mana sih, gitu ya? Dan lain sebagainya. Padahal ya belum tentu ada keterkaitan antara itu. Boleh jadi bapaknya baik-baik aja selama ini berusaha mendidiknya dengan baik, betul nggak? Tapi emang anaknya ini dasar seperti itu. Nah, karena itu tadi Pak, anak itu adalah merupakan ujian. Nah, karena itu kata Allah, fahdaru, maka waspadailah mereka. Nah, poin yang terakhir yang ingin saya garis bawahi adalah bukan berarti kalau dia musuh, istri itu kata Allah dan Rasul, kata Allah ya, istri dan anak itu kata Allah bisa jadi menjadi apa? Musuh. Bukan berarti karena mereka musuh kemudian kita boleh mengkasari mereka. Bukan berarti itu. Atau kita nggak peduli sama mereka. Kadang-kadang ada orang soleh ya, sholatnya masya Allah luar biasa, tapi nggak baik sama keluarganya. Betul nggak? Jangan salah paham terhadap ayat ini, gitu kan? Oh kata Allah kan mereka musuh. Bukan seperti itu. Musuh dalam arti ada perilaku-perilakunya yang bisa menghalangi kita dari jalan siapa? Allah. Bukan berarti kemudian karena dia musuh kita kasar juga. Ya, bukan berarti karena dia musuh kita nggak peduli sama dia, enggak. Ya, yang penting adalah kita berusaha untuk mendidik dan hati-hati atas ketergelinciran kita disebabkan oleh mereka. Jadi poin terakhir yang saya sampaikan adalah bukan berarti musuh berarti mereka dikasari, enggak. Karena itu dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa artinya? Kalau engkau memberi maaf kepada siapa? Keluarga. Wa tasfahu, berlapang dada. Wa taghfiru, dan memberi ampun. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Artinya apa? Keluarga kita kadang-kadang menyimpang. Katakanlah istri, namanya istri kan manusia, betul nggak? Sesekali berbuat kesalahan atau tidak? Iya, sekali berbuat kesalahan. Sesekali menghalangi kita dari ibadah nggak? Iya, sesekali. Misalnya kita mau berangkat sholat jamaah gitu. Kita disuruh, Pak, beliin air dulu dong. Misalnya, akhirnya sebelum kita sholat jamaah kita beli air dulu. Ketinggalan sholat jamaah, benar nggak? Hal yang sepele. Ya itu di situ ya mungkin ya kesalahan istri, tapi bukan berarti kita kasari, enggak. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, manakala mereka melakukan kesalahan, pada dasarnya kita maafkan, kita berlapang dada, dan kita minta apa? Kita berikan apa? Ampunan kepada mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini tuh ngajarin apa? Ngajarin bahwa kita itu dalam berperilaku itu harus detil, dalam bertindak itu harus detil. Nah ini masalah umat Islam zaman sekarang. Ya, tindakannya itu kurang detil. Ya, kadang-kadang taat banget, tapi cuma dalam agama aja. Taat dalam arti ibadah aja. Ibadah dalam arti yang sempit aja. Sholat doang. Tapi di keluarganya enggak. Kan seperti itu. Islam itu detil. Kita misalnya benci kepada orang kafir gitu. Tapi benci kan urusan hati, betul nggak? Benci itu urusan hati. Kalau dalam hidup keseharian, selama orang kafir itu bukan kafir yang harbi, kafir itu yang memerangi kita, ya tetap kita berbuat apa? Baik. Tetap kita tidak boleh berbuat zalim. Bukan karena dia kafir kemudian kita berbuat zalim, kan gitu. Ya, misalnya binatang misalnya. Binatang itu kan tidak semua boleh dibunuh. Anjing itu najis, betul nggak? Anjing najis ya? Tapi apakah dia najis boleh kita bunuh? Enggak. Oh cuma ngatain dia najis saja. Kalau menjilat pakaian atau tubuh kita, ya kita cuci berapa kali? 7 kali. Bukan berarti kita najis, bukan berarti dia itu najis terus kita bunuh, kan enggak? Berarti begitu juga orang kafir. Bukan berarti orang lain itu kafir kemudian berarti wajib kita bunuh. Karena itu orang banyak salah paham. Ketika kita ngomong kafir, dia nggak nyaman. Jangan kafir dong, non muslim aja. Kenapa? Karena dalam benaknya, kalau kita nyebut kafir itu seolah-olah kita akan
membunuhnya enggak. Padahal kafir itu artinya menutup diri dari ajaran agama kita kan gitu. Tapi kan sikap-sikap kita dalam hidup nyata itu banyak yang nggak detail. Padahal Al-Quran itu ngajarin kita tentang keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Adil itu mesti tepat. Tepat itu bukan posisinya aja, tapi porsinya juga. Tadi cinta kepada anak boleh, tapi ada porsinya. Jangan melebihi cinta kita kepada siapa? Allah. Ya. Kita harus waspada, iya. Tapi waspada itu bukan berarti kita mengkasari mereka. Kata Allah, kalau kalian berikan maaf, kalian lapang dada, kalian ampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini contoh-contoh kita ini detail dalam bertindak itu dalam muslim. Kebanyakan orang muslim sekarang ini ya tidak detail dalam bertindak, hidup seolah cuma hitam dan putih aja. Ya, padahal antara hitam dan putih itu ada warna-warna yang bergradasi. Ada yang masih dekat dengan putih, ada yang sudah dekat kemana? Hitam, dan seperti itu. Baik. Cukup ya? Atau harus sampai subuh ini? Cukup aja. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari Indonesia pribadi. Sebelum kita tutup, barangkali pertanyaan.